produksi ya Pak ya? Hah? Ada izinnya? Kalau produksi mah ada Pak. Ah, Tambang bukan. Ada izinnya nggak? nggak ada kalau tambang mah Pak. Ah, itu ke bawah. Udah nggak di. Oh gimana? Saya kan lihat berita bohong Pak, bulan puasa. Bapak masih produksi nggak? Izin masih Pak. Mah jangan apa barusan nggak? Ada izinnya nggak? Saya minta Nggak. izinnya aja. Kenapa nggak ada izinnya? Nggak. Saya orang sini Pak. Hah? Saya orang sini. Nah terus? Karyawan 80% orang sini, 90% lah Pak. Oke, Bapak orang sini, karena apa orang sini, kita juga ngerti. Kalau besok terjadi bencana, kehancuran infrastruktur, Bapak ikut ganti. Yang rugi berapa orang? Berapa ratus? Infrastruktur. Kan kita udah tetapin sekarang, di tata ruang sekarang, wilayah selatan itu tidak boleh untuk tambang, Siapa? untuk konservasi. Kan Bapak tahu bencana yang sekarang. Kan kita ngatur, Pak. Loh, saya kalau nggak sayang sama rakyat ngapain gini-gini? Mending ngambil duit dari Bapak. Betul Pak. Kalau saya nggak sayang sama Jawa Barat, nggak sayang sama lingkungan, mending cincai sama Bapak. Ya kan? Izin Pak, saya salah. Saya salah. Saya alhamdulillah asli sini Pak. Iya tahu, nggak apa-apa. Saya juga asli orang sini. Saya asli orang sini, tapi sayang sama alam. Iya Pak. Betul Pak. Tapi mungkin izin maaf. Mungkin Bapak bisa lihat reklamasi, insya Allah kalau bisa Iya, kita udah tetapin wilayah selatan nggak boleh. izin atau apa maksudnya berikan Nggak, saya Bapak, solusi Pak. saya kalau menurut saya ini sudah berlebihan. Izin saya menjelaskan sedikit lagi kedalaman andesit pada Subang Selatan itu nyampe 35% Pak, 35 meter. Yang kita kenapa yang kita tambang di sini tuh paling dalam Pak 10 meter Pak. Karena saya orang sini, orang tua juga sering berpesan ke saya dan titip ayah kalau misalnya nanti ngelanjutin usaha jangan sampai diambil terlalu dalam. Kenapa? Karena batu itu pasuk bumi Pak, gitu. Jadi jangan nyampe bergeser, sehingga saya berkeyakinan ini jangan, walaupun sebenarnya 35% masih ada batu Pak, 35 meter, tapi kita cuma 10 meter, kita tutup lagi reklamasi kayak gitu Pak. Karena emang alhamdulillah segini juga, Masya Allah kita alhamdulillah ya masih bisa bertahan lah Pak sampai sekarang gitu. Dan Bapak kan bukan di sini aja, saya tahu. Enggak Pak, kita cuma ini aja Pak. Oh, saya kan tahu Bapak tahu sini. Kan bukan di sini aja. Tambang batu Pak? Enggak, cuman ini aja Pak. Cuman ini aja. Kita nggak ke yang lain, belum. Ada kita diversifikasi usaha di pasir, cuman belum jalan Pak. Oke. Bapak sayang sama daerah. Sayang. Oke, saya nanya. Sayang. Sebelum saya ngeberesin wilayah selatan ini, bagaimana keadaan di sini? Ya, jujur Pak. Saya nanya. Jujur Pak, jujur. Sebelum Mungkin, saya ngeberesin wilayah Subang Selatan. Jujur Pak, saya 100% Bapak ngeberesin setuju Pak. Setuju, karena ada beberapa pengusaha tambang, mohon maaf ke teman-teman penambang semua, mohon maaf sebesar-besarnya, ada yang tidak mematuhi kaedah-kaedah pertambangan, betul Pak. Tapi saya di sini, insya Allah Pak, saya orang sini, saya daerah sini, saya tidak hanya ingin ngeruk terus saya tinggalin, enggak. Tapi kalau orang lain Pak, maaf Pak, sekali lagi maaf ke teman-teman penambang yang lain, datang ke sini ngeruk, dia tinggalin pergi. Ada Pak, ada, mungkin Bapak bisa lihat kok, cuman Bapak juga bisa lihat di kita reklamasi, kita jalan. Tanaman yang asalnya nanas itu jadi tumpang sari, yang asalnya nggak ada duren, sekarang duren gitu Pak. Terus ada tanah kambing di bawah tuh. Ada sapi. Bapak udah kaya loh Pak. Betul Pak. Tapi jujur Pak, masih punya utang Pak di bank Pak. Dan aset pun masih hanya cicilan Pak gitu. Karena saya mah dari nol, orang tua bukan saya ya, orang tua dari nol, dari tukang nongkel batu Pak gitu. Jadi emang ngedidik saya bukan dikasih uang dari mana gitu, enggak Pak, dari nol bener gitu. Ada nggak yang lain? Hidup kan tetap dari nanas, orang hidup. Ya Pak, saya teh bener ya Pak ya, kalau misalnya harus jujur, kalau saya secara pribadi dan Pak Haji juga bilang udah kita tutup aja Pak. Kemarin juga kita sempat tutup Pak. Tapi rumah saya kan di sini Pak. Karyawan saya di belakang rumah saya itu banyak. Ngetok Pak ke saya. Bos, kasbon atuh 250. Kunaon ai maneh saya bilang gitu.
budak tuh bisa sekolah sakit Pak, demi Allah bisa sakit Pak. Ya udah, yang karyawan Bapak yang 80 saya rekrut menjadi karyawan tenaga kebersihan 4,2 juta dari PU. Rekrut kok. Kan di sini masih butuh tenaga kebersihan 4,2 juta gajinya yang ngurusin jalan-jalan provinsi. Maafin saya Pak, saya salah. Enggak, saya mah hanya ini aja gitu loh. Saya salah. Tapi karyawan saya gimana? Ya, saya karyawannya kan saya sudah minta. Sini karyawannya, saya datanya saya kerjain di tempat saya. Siap, siap. Solusi Pak. Iya, saya solusi. Gitu loh. Karena kan kalau satu saya toleran, ya tetap yang lain nanti ngikut, Pak. Saya toleran sama Bapak. Siap Pak. Enggak, saya mau minta toleransi Pak. Iya, oke. Saya salah, saya ngelakuin Ya, saya toleran sama Bapak. Oke, yang Bapak saya biarin. Yang sana buka, Pak. Nanti di sini rame lagi. Nanti infrastruktur di sini rusak lagi. Ya Pak. Tapi udah nggak ada tronton Pak. Ada juga kemarin masuk satu itu kita juga tronton 8, kita 2 ke Jawa, yang 6 lagi ke apa? Maaf Pak. Enggak apa-apa. Yang 6 lagi saya lempar ke Cilegon. Itu juga di Umang Amin di sana. Saya sih ya nggak apa-apa lah ngikutin gitu ya Pak ya, maksudnya kan emang harusnya seperti ini gitu. Cuman saya tuh bener bingung Pak, karyawan saya gimana. Ya udah, saya karyawannya kan saya bilang sini, saya rekrut menjadi tenaga di PU provinsi karena kita lagi butuh banyak orang untuk ngurus jalan gitu. Saya juga kan bisa saja misalnya begini, kan pemeliharaan jalan itu pasti perlu, kan nggak mungkin pemeliharaan nggak perlu jalan, nggak perlu bahan. Terus kemudian setiap jalur jalan provinsi harus ada AMP. Kan bisa saja konsep ke depan gitu kan. Ya tidak lagi jual dalam bentuk material keluar. Halo Kak, permisi, kamu lagi dengerin musik? Bukan, aku lagi nonton drama pendek. Bisa bagi ke aku juga nggak? Tentu, ini aplikasi yang beraja ketemuin, namanya Free Reels. Di Free Reels, kamu nggak perlu Ya tidak lagi jual dalam bentuk material keluar. Kan bisa bikin AMP-nya di sini. Amin Pak, amin Pak. Ya kan? Saya bisa. juga pengen Saya Pak, kan tahu AMP. bahwa wilayah sini itu penghasil bahan terbaik. Ya. Kan bisa misalnya sehingga mengambilnya tidak terlalu banyak, bisa teratur dan bisa jual, tinggal ngisi jalan yang untuk jalur Sumedang, jalur ini kan tidak ada masalah. Siap, amin Pak, siap itu. Alhamdulillah Pak, kalau material saya dengar dari namanya yang dekat dengan kami namanya Pak Holis, Pak Holis sama Pak Suhaili. Beliau pernah berjanji ke saya malah waktu itu, dan kalau misalnya beres kita sempat suplai ke IKN Pak kemarin Pak, 3 tongkang dari sini. Saya bilang, Pak, ngapain ini harga berapa kali lipat nyampe sana, saya bilang gitu Pak. Jadi saya mah cuma bantu aja, saya bilang gitu ke Pak Suhaili. Ini kita di sana dikhususkan dan katanya untuk landasan bandara katanya. Dikhususin gitu. Kenapa sih bilang? Karena kualitas batu di Subang itu paling bagus katanya. Di Subang Selatan tuh ya paling bagus. Ya dari begini, kualitas barang di sini paling bagus. Ngapain dikirim tempat lain? Kenapa kita tidak membangun jalan-jalan yang berkualitas di sini? Udah Pak, itu juga Pak. Kenapa? Saya juga kemarin pas lewat ke Bandung ya, mungkin ya sayang gitu ini jalan kok jadi bergelombang kayak gini. Kalau misalnya pakai 100% homogen barang-barang dari Subang Selatan, insya Allah bagus. Kenapa? Kita waktu kemarin sempat kerjasama dengan Jasa Marga Pak, 6 tahun ke belakang kita 100% Jasa Marga kita yang support. Itu karena homogen Pak, jadi si bentuk kekuatan material tuh nyampe 4 tahun Pak nggak ada hole. Alhamdulillah kita dari sini 100%. Jadi Jasa Marga dengan kita emang selain dekat karena udah kerjasama lama, kedekatan emosionalnya mereka merasa puas karena kualitas yang kita kirim ke sana melebihi ekspektasi malah kalau misalnya untuk kata orang-orang labnya gitu. Penggunaan aspal
berkurang 1,5% gitu Pak. Itu yang saya tahu gitu Pak. Jadi alhamdulillah kalau misalnya ngomongin kualitas emang Subang Selatan tuh paling bagus gitu Pak. Subang Selatan yang saya tahu di Jawa Barat tuh Subang Selatan dan Garut yang paling bagus Pak. Abrasi apa yang kayak gitu. Siap insya Allah kalau misalnya ya saya juga kemarin apa ya jujur Pak enggak tenang hati saya tuh Pak usaha kayak gini ya karena emang saya diajarin sama orang tua harus yang benar usaha izin saya udah ngurus 4,5 tahun Pak yang depan udah kalau misalnya kita ngomongin duit berapa Mak udah habis banyak Pak. Karena emang saya nggak mau punya usaha tapi nggak tenang gitu kan yang depan tuh yang kerjasama dengan PTPN udah habis uang berapa kalau misalnya kita ngomongin Pak. Ya PTPN juga termasuk salah menurut saya. Misalnya opsinya, PTPN itu kan perusahaan perkebunan. Tapi kan ngawur gitu. Perusahaan perkebunan bikin kerjasama penambangan. Kan salah-salah. Kalau saya sih, saya tahu lah Bapak orang sini, saya hormatin. Tetapi juga saya kan punya komitmen orangnya. Siapa? Bahwa ini harus dijaga, infrastruktur harus baik. Bahan tambang pun harus digunakan untuk kepentingan infrastruktur di Jawa Barat. Tetapi harus diatur. Kan gitu loh. Kalau Bapak tahu nggak sebelum saya jabat bagaimana keadaan di sini? Tahu Pak. Tambang ilegal di mana-mana. Ya makanya tadi saya setuju Pak, cuma maksudnya itu kenapa nggak bisa itu Bapak pilih-pilih gitu. Oh ini yang nggak yang tidak menuruti kaidah pertambangan baru Bapak hantam. Ini yang bagus sesuai ini. Undang ahli misalnya dari mana gitu lihat. Kan ada apa inspektur pertambangannya Pak gitu kan Pak. Oh iya ini bagus nih udah bagus. Nah yang udah bagus kenapa nggak dijaga Pak karena apa materialnya kan bagus gitu begitu saya Pak. Kalau saya bertindak seperti itu nggak akan benar Pak. Kan otak orang kita tidak semuanya sama. Cara berpikirnya kan tidak kayak Bapak dong. Banyak ini menang, kurang iya untuk menang. Cara orang Indonesia bukan begitu yang ngatasinnya. Cara orang Jawa Barat tuh harus ditutup dulu. Setelah ditutup baru kita bicara menyeleksi yang terbaik. Amin Pak. Gitu loh. Ya mudah-mudahan gitu ke depan. Izin Pak di dalam aja Pak. Enggak saya sebentar. Mobilnya om biar enggak sini aja. Enggak. Gitu. Jadi dulu bapaknya penambang. Ya tukang songkel Pak di sini Pak. Di sini. Di sini. Punya tanah 24 tumbak. Terus nyongkel batu. Ya nyongkel batu. Terus ya sedikit tahun 2015 dipercaya sama orang Cina bikin ini cuma modal kepercayaan Pak gitu orang tua. Ngajakin saya dari nol saya juga lulus kuliah nggak langsung ke sini saya juga orang tua tekan apa saya nggak boleh masuk ke sini ya kerja dulu kamu katanya gitu ngerasain ditunjuknya orang kayak gimana gitu. Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Ya jebol, aduh sakit mah nongol. Kerja dulu kamu katanya gitu ngerasain ditunjuknya orang kayak gimana gitu. Kuliahnya jurusan apa? Hukum Pak. Hukum perdata. Tahun 2000 saya lulus 2010 3 tahun setengah kuliah alhamdulillah. Sekarang udah nikah. Punya anak 2 alhamdulillah. Ya udah, saya udah denger nama Bapak dari dulu. Pak Dadang, tokoh Kasomalang. Ya itu Pak Dadang orang tua. Pak Dadang. Ya, itu yang punya pasir di sini yang kemarin punya Pak kalau misalnya saya harus ngomong orang tua tuh dan saya yakin 90 karyawan KCP itu milih Bapak Pak. Yakin saya. Dan saya secara personal pun yang ngefans ke Bapak orang tua bikin baju sendiri nggak dimodelin sama Bapak kan bikin baju sendiri KDM gitu Bapak aing bikin baju dibagiin. Iya, kalau ngomong begitu saya nggak akan selesai, gitu kan? Saya kan harus mulai bersikap profesional siap. Sebagai seorang gubernur. Siap. Di antara yang ditinak oleh saya bisa jadi simpatisan saya itu bisa jadi. Ya, gitu orang tua juga nerima kok Pak, nerima gitu. Cuman yang bikin susah Bapak. Saya sebenarnya seperti saya bilang tadi, saya tuh pengen di rumah aja Pak sebenarnya di rumah. Karena emang usaha kayak gini nggak tenang Pak. Cuman kan karyawan 2 hari aja diteleponi gitu kan. Pak produksi dia. Pak produksi dia. Bapaknya masih ada? Ada, sakit Pak, jantung. Tapi ada alhamdulillah kebetulan lagi kesini. Ada. Nah, jantung kemarin. Ya gini aja, satu data karyawannya saya kasih ke sini, ya kan? Bisa jadi mulai setelah Lebaran udah kerja. Terus yang keduanya, maka orientasinya tidak lagi menjual bahan mentah.
tapi orientasinya menjual bahan jadi. Oh, udah dalam bentuk hot mix Sudah misalnya dalam gitu. bentuk hot mix. Karena itu akan satu memperpendek arus pengeluaran pembiayaan, yang kedua menghasilkan kualitas barang yang untuk peruntukannya di wilayah di sini Siap. tidak dinikmati di tempat-tempat lain dengan mobilisasi tinggi. Siap. Kan gitu kan masih muda, Ya, Pak. Tapi tetap. ya kan? Kan masih Ya, muda. siapa? Itu loh, kan masih muda. Misalnya kalau bisa punya barang hot mix sendiri dengan biaya lebih murah produksinya, kemudian bisa mengaspal sendiri, kan jauh lebih murah, kualitas bisa lebih baik dibanding orang beli pasir kemudian beli hot mix. Yang bikin pabrik hot mix nyari pasirnya, nyari splitnya kan lebih mahal. Ya, betul Pak. Ingin itu juga Pak kemarin tuh, tapi udah ngobrol sama ya juga. Nanti yang kalau udah utang mah boleh atuh izinin saya buat usaha, dikasih usaha ke tapi boleh katanya. Cuma ya saya tuh fokus mau bayar utang dulu gitu. Beresin dulu ke bawah. Orang masih apa? Bekas apa hutangnya? Ah, enggak, saya mah bukan ada tanah tuh, ada yang banyaknya mah kerja banyaknya mah sendiri Pak. Jadi beli tanah kita ini benerin lagi gitu kan. Jadi tanah ini tuh bukan tanah warga Pak, tanah milik sendiri itu yang jadi usaha tuh. Kalau misalnya nggak beli tanah mah mungkin Pak alhamdulillah udah kemana-mana mungkin Pak tete gitu. Cuman sekarang Jadi sudah beli kebanyakan tanah sudah berapa tadinya ini untuk ekspansi usahanya? di pasir sudah berapa hektar ya Pak ya? 10 hektaran 10 lebih. hektar. Di sini sudah- Pasirnya tidak jalan. belum dijalanin Pak karena ya masih kayak Tata gini. ruangnya udah berubah, sekarang sudah hijau. Gitu, pasirnya Ya, sudah. iya gitu Pak, yang jadi saya tuh ibarat mau melangkah tuh startnya ya uang udah ke sana gitu. Kan ini karena tanah, kenapa saya kemarin nggak perluasan, fokus karena mau dapat yang PTPN ini, jadi kita nggak perluasan nih Pak. Nabung tuh udah banyak Pak itu teh, tapi karena nggak jadi paksa tuh uang tabungan kita tuh beliin lagi tanah kan Pak gitu, karena Bisnis. ternyata belum. Ada bisnis tambang begitu, banyak ngejeblosnya. Gitu. Bisnis tambang mah banyak kejeblosnya, sering banyak Ya. accident-nya. Ya, Yang saya tahu ya. ya alhamdulillah Pak, tapi yang saya rasa gitu Pak, malah mungkin Bapak bisa tanya karyawan gitu Pak beberapa, ya katanya gaji emang nggak seberapa di sini teh gitu, cuman alhamdulillah nyangsang katanya tuh gitu Pak. Alhamdulillah gitu Pak, saya tuh dengar itu aja seneng gitu, karena emang kita punya kebiasaan duhur dan asar tuh wajib Pak, sholat jamaah di masjid. Jadi mungkin tadi mohon maaf kalau misalnya gerbang nggak dibuka karena emang pada saat pas sholat duhur kan Pak, itu jemaah di masjid Pak, karyawan dengan kita gitu bareng gitu Pak, alhamdulillah. Asar juga bareng gitu. Karena kita punya keyakinan kalau kita cari berkah insya Allah untung. Kalau misalnya kita cari untung belum tentu berkah kan Pak. Gitu. Dan itu kerasa Pak, bener Pak. Kalau dulu kita usaha awal-awal gitu. Karena memang bener kerasa Pak. Kenapa? Tambang itu panas Pak. Kalau buat ya mungkin kurang amanah lah mungkin gitu ya Pak ya. Tambang itu panas, kerasa banget Pak. Jadi uang kerasa kita butuh uang tuh nggak ada, padahal barang habis terus kan nggak Pak ya, nggak masuk logika lah gitu. Nah sekarang udah ngikutin ini, kalau kita ngomongin produksi mah asar setengah jam nggak produksi itu berapa hilang gitu kan, tapi alhamdulillah Pak nggak ada aja gitu. Ya gitu, dan sekarang juga sebenarnya produksi bukan anak kebengaran Pak, kok ampun Pak Alun Pak, saya punya 3 set mesin, masing-masing bisa produksi kalau misalnya normal 2.500 ton per hari bisa Pak. Tapi dengan keadaan sekarang kita cuman target jangan banyak-banyak, pokoknya Pak 500, yang 600 ton per hari, yang penting tutup operasional, anak-anak kegaji gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Walaupun 2.500 kita sekarang kalau hitung-hitungan matematika ke angka 600 sampai 700 itu cuma 30% ya Pak ya. Cuman ya alhamdulillah masih dapat gitu. Karena emang kemarin juga kita jalan juga ya berangkatnya semangat saya gitu buat produksi buat teman-teman karyawan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gitu Pak. Jalan anak-anak nggak ada yang dirumahin. Boleh ditanya Pak Gubernur, boleh nanya ke karyawan, ditanya ada yang dirumahin nggak, ada yang dipotong nggak uang makannya, ada yang dipotong nggak gajinya selama produk krisis ini. Saya bilang krisis ya Pak Gubernur, maaf,
Silakan Pak, boleh. Nah, ada. Alhamdulillah. Ya kalau saya satu aja, karena izinnya belum ada dan kita tidak ngizinin, tutup dulu. Siap. Ya. Siap, Pak. Nanti kalau urusan Karyawan solusi, ya, Pak, ya? Nanti Siap. untuk urusan solusi, nanti minta nomor kontaknya, nanti Siap. diskusi dengan Sama saya. dengan siapa Pak? Ada nanti, minta Om kasih nomor kontaknya. Nanti diskusi dengan saya, Siap. apa langkah yang harus dilakukan. Siap, siap. Saya Siap, nggak Pak. mungkin Makasih, Pak. nyusahin orang sini. Iya, jangan aku Pak. Ya, ya. Makasih, Pak. Nah, sok. Ya, aman. Ya, nanti Siap, saya komunikasi ya. Siap Pak. Udah mang naon. Obat. Kayak putra mah kayak sareng abdi ngobrol. Ya, kayak sareng abdi ngobrol, dan masih muda, urang milari solusina nu terbaik. Supados usahana jalan, berkah, daerahna makmur. Abdi mah teh tujuan naon? Kecuali hoyong ningali Jawa Barat teh di mana-mana saya terhormat bermartabat. Ya. Da abdi ge sadar bahwa pembangunan kedah gaduh batu, kedah gaduh split. Nah, kumaha carana supaya batu splitnya bermanfaat, teu menimbulkan kerusakan, kemudian masyarakat biasa damel sejahtera. Ya. Nuhun nya, Haji. Sok mohon pisan, sing sehat. Ya putra sareng abdi ngobrol. Siap nuhun.